Oke guys, ini sekarang aku sedang berada di klinik tempat aku operasi di Nibelt. Ini ada semua karyawan-karyawannya. Halo Mbak, semuanya. Ini juga ada suster aku, ada dokternya juga. Nanti aku mau ketemu dokter Hartono juga. Aku mau konsultasi dan udah 7 hari. Dan ini aku lagi nyoba syuting dan akhirnya lumayan syutingnya. Tapi ini lagi mau mandi karena kan udah 7 hari setelah pasca operasi. Ya sekarang baru mulai tindakan. Iya, ada lipoisis. Nah, ini aku sama Pak Dokternya nih. Nanti ada Pak Dokter Hartono. Pak Dokter, apa kabarnya Pak Dokter? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah, ini Pak Dokter yang ngebantuin aku juga akhirnya dari penyakit aku. Karena aku dari hasil lab darahnya tuh emang tinggi banget ya Dok, lemak jahat aku ya Dok ya. Triglyceride tinggi, LDL juga tinggi. LDL tinggi banget, makanya harus ditindakan lah dengan cara seperti itu. Hari ini itu hari ke-7 ya. Hari ke-7 itu jadwalnya untuk cek ataupun kontrol semuanya, rembesan-rembesannya. Meskipun ada jahitan kecil, kita cek rembesannya, terus keluhannya apa, terus memar-memarnya ada tidak, dan pemakaian korsetnya itu Bener apa sudah tepat belum. Kalau pemakaian korsetnya kurang pas, melintir aja kayak kemarin ya hari ketiga ya. melintir. Melintirnya kalau cuma sekedar melintir aja itu luar biasa rasa sakitnya. Tapi kalau udah lurus, pemakaian korsetnya pas, tiap hari di maintain atau di manage cara pemakaiannya, saya sampaikan, saya pastikan nyaman sekali. Benar nggak? Betul, betul. Iya kalau udah dibenerin ya, yang penting posisinya dan lain-lain gitu sih kemarin. Mas, sudah 7 hari udah sanggup syuting nih kayaknya. Iya. Iya. Aku kan sebenarnya konsultasi aja sama dokter, Dok. Aku kegiatan aja ya, Dok. Ya kalau kuat nggak Mas Vikinya gitu. Jadi ya udah aku hari ini syuting 2 episode gitu langsung karena udah berapa lama jadwal aku aku izin ya kan. Terus iya aku udah bilang geraknya lambat aku bilang gitu. Cuma dikuat-kuatin aja gitu sebenarnya. Tapi aku nggak tahu kalau dia semakin banyak gerak semakin memperlama ininya nggak sih Dok? Atau dia nggak ngaruh Dok ke situnya Dok? Jadi gini, liposuction yang kita lakukan, yang kamu alamin kemarin jalan itu adalah teknik liposuction yang paling canggih saat ini. Kita menggunakan laser lipolysis. Jadi di tempat kami liposuction itu kita penggunaan alat itu lengkap. Dari pakai water jet, laser lipolysis, mikrofibro, pakai mikro air juga ada. Nah, setiap lemak masing-masing orang itu beda-beda. Karakternya itu. Ada yang cukup dengan water jet juga jebol. Gampang lemaknya keluar. Ada yang karena sering olahraga orang itu, sering suntik-suntik penghancur lemak. Itu sulit sekali. Nah, itu bisa dengan pakai laser. Nah, kebetulan kalau Vicky kemarin kan mungkin sering olahraga ya. Bahkan sering kali suka dengan boxing gitu. Lumayan keras lemaknya. Oleh karena itu kita lebih banyak penggunaan pemakaian alat itu dengan laser lipo dan mikro air. Dan hasilnya pasti jebol dan alhamdulillah kemarin keluar banyak. Ya 6 liter atau berapa sih? Ya hampir mau 7 liter lah pokoknya. Mau 7 liter. Itu lemaknya saja, lemak perut sekeliling sampai ke belakang. Nah, kalau sudah menggunakan teknologi termasuk laser lipolysis itu, rasa sakitnya itu minimal sekali. Maka itu habis operasi cuman langsung pulang kan kemarin, Pulang. cuman istirahat 1 jam ya. Pulang. Terus pulang, paling di rumah tidur rebahan, besoknya seger udah enak. Yang penting harus minum teh hangat manis. Itu untuk mengganti atau Cairan gitu. menambah dulu cairan sama elektrolit tubuh itu. Nah, pokoknya doain terus. Benernya kalau penampilan tuh bonusnya ya. Yang penting tuh kesehatannya dulu gitu. Karena aku 2 kali lab tuh hasilnya memang harus ada tindakan seperti ini. Makanya alhamdulillah dengan Pak Dr. Hartono aku konsultasi terus. Akhirnya bisa menjadi hal yang positif. Dan aku tuh sekarang jujur sih, habis tindakan aku nggak ngap lagi kayak dulu. Itu kelebihan banget. Aku tuh biasanya pakai tali sepatu, jalan dikit tuh sakit. Sekarang tuh kayaknya udah ringan banget gitu. Makanya, aduh kalau aku udah sembuh nih siap-siap aja musuh-musuh boxing aku nih. Serius, aku lebih ringan banget. Terus, ya aku juga ada jadwal konser kan tanggal 8. Jadi ya udahlah aku show juga sekalian. Nah hari ini aku yang hari ke-7 aku mau terapi dan tindakan dulu semuanya sama dokter dan susternya di Nibelt. Terima kasih. Follow.
pertama kali alasan aku itu aku sakit dulu kan. Nah sakit aku di lab. Nah saat sakit aku di lab, hasilnya dari yang sakit aku rasain waktu itu aku gejala tipes. Cuma karena lab darah, yang lebih mengkhawatirkan itu adalah lemak jahat dan kolesterol aku. Aku inget banget, kalau nggak salah kolesterol aku 260. Iya. Lemak jahatnya 196. Pokoknya ini banget, tinggi banget lah. Terus dia bilang, Mas Vicky itu pasti gejalanya mudah sakit leher, ini. Nah, akhirnya dari semua perjalanan itu, jujur sih alasan kesehatan, aku kayak tinju udah enduren aku lemah gitu, nggak bisa main 4 ronde lagi, terus cepet capek, terus kalau malam nyender aja, udah kayak gitu. Nah makanya terus teman-teman banyak konsultasi kan, akhirnya kayak udah mengarahkan aku untuk ya kayak lipoisis kayak gitu tindakannya. Nah, jadi teman-teman artis yang memang udah pernah sebelumnya di Nibel, ya udah direkomend untuk kamu ntar hubungin aja dokter Hartono, ternyata biar sama aku juga udah pernah gini. Nah aku akhirnya hubungin dokter, aku konsultasi semua permasalahan aku, terutama riwayatnya di lab lagi. Nah di lab lagi hasilnya mirip. Hospital dan klinik yang ditunjuk sama Nibel pada saat itu, dua-duanya itu cuma beda berapa hari, hasilnya mirip banget, sama. Makanya darah itu akurasinya kalau menurut aku tinggi banget ya, akurasi darah gitu. Jadi kalau misalkan dia udah diponis misalkan, oh kamu tuh sakitnya gini, itu mirip, datanya mirip, gitu sih maksudnya. Tapi di samping itu melakukan olahraga yang mungkin nggak cuma lari atau jogging atau treadmill. Aku kan ada Gladiator Arena juga kan, terus punya klub juga kan, klub bola, maksudnya klub bola tim gitu loh. Aku tuh kalau main bola 4 jam, hanya dari adik aku semuanya tahu, anak-anak aku, iya aku kalau main bola 4 jam, aku lari nggak kurang-kurang, semuanya olahraga, mau sit up mau push up. Nah yang paling nggak bisa dilawan adalah pola makan dan lain-lain lah ya. Terus kayaknya kayak gregetan gitu loh, jadi kayak udah karena kecapean kalau habis lari, terus habis main bola banyak, apa lari, apa banyak gitu loh. Nah, itu akhirnya makan lagi kan, mau nggak mau kan gitu loh. Nah, kayak gitu sih. Jadi kayaknya memang harus medis gitu loh untuk bisa bener-bener nyelesain case aku gitu loh. Mas berpikir lama nggak sih? Karena kan kebanyakan orang yang melakukan operasi itu perempuan. Sedot lemak tuh identiknya sama perempuan. Ini Mas memutuskan untuk udah oke, sedot lemak gitu itu memikirkan cukup matang nggak sih? Sebenarnya Karena gini ada ya, resiko. kita ini makhluk ciptaan Tuhan, tidak akan dibedakan mana laki-laki mana perempuan. Semua hampir punya permasalahan yang sama kalau soal lemak jahat dan lain-lain lah. Nah makanya dari seperti ini pembelajaran buat diri aku sih gitu. Jadi kayak lemak-lemak yang seperti ini itu memang harus jadi diselesaikan gitu loh. Jadi alasan utama kesehatan gitu loh. Jadi bukannya karena lelaki, bukannya karena perempuan, tapi alasan utamanya lebih karena kesehatan sih gitu. Setelah sedot lemak sudah turun berapa kilo dari awal sampai sekarang? Kalau 7 hari itu aku belum nimbang lagi. Cuma yang aku rasain seseknya udah enggak. Kan kemarin kan geleber-geleber gitu kayak badan aku gitu kan. Terus seseknya hilang sih. Seseknya. Terus aku ngerasa sih kayak mudah gerak gitu. Nah itu udah mulai ngerasa. Dan yang lebih istimewanya lagi, aku cepet kenyang sekarang. Kalau makan dikit aja kayaknya udah cukup gitu loh. Ya pengaruh mungkin karena sel-sel, dan dokter lebih paham lah menjelaskan dari sisi medis kenapa jadi seperti itu gitu. Dokter, setelah tadi melihat permasalahan Mas Vicky, kolesterol tinggi, darah juga lemak jahat juga, seperti apa mungkin dokter akhirnya memutuskan oke, kita sedot lemak? Ya, jadi Vicky ini datang, keluhannya seperti tadi disampaikan itu dengan hasil lab. Hasil lab itu memang ada beberapa yang buruk hasilnya itu. Otomatis saya cari kronologis atau sebelum-sebelumnya cerita-cerita apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ternyata Vicky bilang hasil ceritanya adalah dia kepingin nurunin berat badan. Dulu-dulu ya ini ya, dia cerita itu ke saya. Dulu-dulu kepingin nurunin berat badan. Berbagai cara dilakuin, termasuk yang paling mudah adalah diet. Tapi nggak berhasil. Beberapa teman artis juga menyarankan pemakaian obat-obatan. Dilakuin sama dia. Tapi ternyata berdampak yang paling kelihatan adalah
lambungnya, emahnya jadi timbul. Terus ada juga dia melakukan juga kalau nggak salah itu balon ya, balon lambung. Tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, setelah beberapa bulan dia melakukan itu dan cek setiap 6 bulan sekali ya, kamu bilang ke saya itu 6 bulan sekali cek untuk lab rutin, ditemukanlah hasil yang disampaikan ke saya sebelumnya itu, ternyata ditemukan bahwa urium kreatinin termasuk meningkat. SGBT juga tinggi. Itu ada kelainan di hati. Urium kreatinin ada kelainan di ginjal. Nah, setelah saya tanya-tanya itu, jadi saya pastikan itu pemakaian obat-obatan sebelumnya yang terlalu untuk obat-obatan diet maksudnya itu terlalu banyak yang pernah dilakukan. Nah, atas dasar itu terus banyak merasa kenyamanan badan keganggu, mungkin tadi yang diceritakan adalah gampang capek ya kan, napas juga kurang sesak begitu. Datang ke kami, ya kalau memang cara penurunan lemak dengan pola cepat ya adalah dengan laser lipolisis. Kita sarankan seperti itu, kita jelaskan semuanya tentang dampak, efek dan manfaatnya dan efek negatif positifnya. Tapi yang jelas efek positif lebih besar kan gitu. Akhirnya si Vicky sepakat untuk melakukan tindakan ini setelah dapat keterangan lebih detail lagi dari saya. Seperti itu. Dan hasilnya, ya alhamdulillah dalam 1 minggu sudah merasakan hasil yang maksimal. Rasa sakit saya jamin, saya bilang, rasa sakit gimana dok? Karena biasanya kalau laki-laki itu nggak seperti wanita. Laki-laki itu pasti lebih takut dengan sakit. Ya kan, kalau laki, tapi kalau wanita rasa sakit dia nggak peduli. Yang penting saya gimana perform atau tampilan itu cantik. Rasa sakit nomor kesekian. Nah, saya bilang kalau rasa sakit ada tapi tidak terlalu masalah. Selama obat-obatan kita kasih dilakukan diminum dengan sesuai anjuran, saya yakinkan tidak akan terasa nggak terlalu sakit. Ya sedikit nggak nyaman saja. Dan terbukti akhirnya beliau ngomong sendiri bahwa sakit sih nggak terlalu dan itu bisa dilakukan. Ada saksinya dan sudah bisa melakukan aktivitas ya. Hari ini aja sudah 2 kali episode katanya. Nah, berarti kan dalam waktu 1 minggu. Hasil yang didapat pun lemak yang kita keluarkan juga berapa ya kemarin? 6 atau 7 liter ya? Hampir 7 itu cuma di perut depan sama punggung sekeliling. Itu aja. Nah, jadi kalau ini laser lipolisis itu adalah tindakan membuang lemak di seputar atau area yang mau dibuang. Jadi bukan pelangsingan, bukan menurunkan berat badan. Meskipun kita lemak yang diambil, penurunan berat badan pasti ada, tapi nggak terlalu banyak. Tapi lingkarnya saya jamin. Kemarin sebelum dilakukan ini kita lingkar kita ukur kan ya, kita foto dokumentasi. Nanti setelah itu kita ukur lagi berapa penurunannya. Itu drastis banget. Dan saat ini dalam keadaan masih bengkak, Mas Vicky pun juga merasa agak sedikit nyaman. Ikat tali sepatu sudah nggak ngep lagi. Udah bisa sih. Banyak hal itu nanti lebih ini. Dan nanti kalau sudah 1 bulan kita bisa buktikan yang tadi disebutkan ada kolesterol juga tinggi, LDL tinggi, terus trigliserid juga tinggi. Itu nanti 1 bulan kita cek lab lagi. Saya pastikan, saya jamin itu LDL dan trigliserid itu pasti turun tanpa minum obat. Manfaatnya di situ. Sebenarnya untuk kesehatan sih. Kalau untuk laki ya, kalau perempuan ya kesehatan ya penampilan tadi. Ya, setuju sih kalau itu sih, kalau aku bilang. Maksudnya ini ya buat yang nonton juga ya, kita siapapun ya. Maksudnya aku membagi edukasi bahwa nggak selamanya kita itu tentang penampilan, nggak selamanya ya. Yang paling utama itu tetap kesehatan. Karena kemarin tuh aku udah ngeganggu banget sih dengan lemak yang menumpuk di semua perut aku dan keras. Karena kan aku olahraga juga kan. Nah saat olahraga itu kan jadi penumpukannya luar biasa. Nah pengaruh banget sih ke dampak kita, lehernya sering sakit. Pasti itu karena lemak tinggi, kolesterol tinggi ya dok, mengikuti kan. Nah semua sih, kalau sekarang aku, ya maksudnya aku sebagai orang yang pernah ya langsung ya merasakan ya, bukan katanya kan, aku merasakan. Nah waktu aku belum pernah melakukan kan aku juga katanya gitu. Nah sekarang aku melakukan, aku waktu ditindak sama ya dokter Antono, dokter Sera dan lain-lain semuanya tim Dini, bener-bener memang aku serius ngomong nggak ada pengaruh sakitnya, nggak ada pengaruh sakitnya atau apapun. Terus tindakannya juga ya berjalan baik banget gitu loh.
Nah, itu juga kembali ke diri kitanya ya. Kita pengkonsumsi ya kayak mungkin minuman atau apa. Nah, itu mungkin ada berdampak juga ya. Sisi yang harus di lab dulu, makanya nggak sembarangan juga gitu. Terus habis itu recovery-nya kayak pemulihannya ya aman aja gitu loh. Nggak ada suatu hal yang akhirnya jadi menyulitkan gitu loh. Cuma memang aku orangnya nggak bertahan kan. Jadi aku tahu-tahu udah syuting gitu loh. Udah syuting, aku ada show juga nanti di Samarinda. Jadi ya udahlah, aku jalanin aja. Mas, ini sudah seminggu, minggu depan mau show. Nah, dokter sudah mengizinkan belum untuk nanti? Ya mungkin nggak terlalu gerakan berlebih ya. Iya. Gerakannya cukup aja gitu. Mungkin nggak terlalu too much gitu. Nggak terlalu berlebih yang harus kayak apa, kan biasanya aku juga ini ya apa ke audiens ke ini gini gitu. Mungkin show lah gitu loh. Tapi kan tetap seru gitu. 2 minggu udah bisa show ya, setelah sudah lama. Iya harusnya sih, karena memang aku pengen ngebuktiin sih bahwa mindset kita harus sehat, kita harus lawan sesuatu hal yang penyakit di dalam diri kita, dan kita nggak boleh pasrah begitu aja, kita harus konsultasi, nggak boleh suatu hal tindakan-tindakan medis itu sangat positif buat kitanya, gitu. Kalau aku sih jujur aja sih, kayak sekarang tuh pemirsa kayak bener-bener lebih plong sih, sumpah. Napas aku udah kayak lumayan normal, terus kayak nggak sesek-sesekan gitu. Terus makan aku jadi lebih terjaga sih, karena aku tahu kan perjuangannya sampai selevel ini kan. Jadi aku ngejaga banget makanan sekarang. Mas, ada target yang ingin dicapai nggak? Tadi kan mungkin agak melendung, mungkin dok harus agak gini dikit, dok harus gini dikit, ada capai kayak gitu? Iya sebenarnya sih kalau itu aku bilang kan bonus ya. Ya. Cuma tinggal nanti hasilnya itu kan karena kan belum bisa dilihat kan karena baru seminggu kan. Nah mungkin setelah 3 minggu atau setelah 1 bulan baru kita kelihatan banget itu prosesnya dan lain-lainnya gitu. Cuma kalau secara kesehatan ya seneng aja sih kayak udah pada ngeliatin lemak-lemaknya udah pada diambilin semua kayak gitu sih. Sehatnya nomor 1. Bener sih itu sih penting banget sih kalau menurut aku. Lingkarnya berapa tadi mas? Dari berapa tuh? Awal tuh 100 berapa gitu loh. 100 berapa ya? Ada 100. Nanti Ya. hari minggu ketiga nanti kita ukur lagi, iya. nanti bisa ada buktinya, ada dokumentasi Iya, sebelum dan jadi sesudah. before afternya kan gitu. Nah, waktu itu 100 lebih pokoknya dah. Pinggang aku udah gede banget, udah nggak nyaman, habis makan nyender, ya kayak lumba-lumba Kongo, tau nggak? Lumba-lumba nyender mulu kalau habis makan, iya. Jadi sekarang sih kayak lebih gerak sih gitu. Cuma mungkin teman-teman ya kalau yang melakukan hal seperti ini, mindsetnya jangan di kamar aja sih kalau menurut aku. Dia aktivitas lah, nonton movie kayak atau ngapain kayak di wilayah situ gitu loh. Itu aku meeting juga aku hari ketiga aku meeting udah menyambut kayak tamu aku meeting di rumah udah ayo nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih maksud aku mindsetnya dia harus sembuh juga gitu. Saran untuk Mas Vicky untuk setelah ini recovery-nya seperti apa? Saran sih nggak ada saran yang khusus, nggak ada. Aktivitas seperti yang sudah ceritakan saya kasih kebebasan, silakan. Yang penting jangan berenang saja. Olahraga, lari, pelan-pelan, jogging, sepeda boleh. Mau olahraga badan, terutama di lengan itu nggak ada masalah. Yang penting jangan renang saja, karena kan takutnya air kolam renang itu mencemari, menginfeksi luka-lukanya. Luka itu sebenarnya kecil, cuma 3 mili. Cuman ya kita jaga jangan sampai sekecil apapun jangan sampai tercemar atau terinfeksi dari air kolam renang itu. Itu aja. Sampai berapa bulan loh kira-kira? Renang. Iya, boleh. Renang 1 bulan cukup. Setelah dibuka jahitan, nah, minggu ketiga buka jahitan kan lepas. Itu kan selama seminggu lagi udah nutup rapat gitu. Jahitan pun sebenarnya nggak perlu dijahit, cuman karena 3 mili kan, tapi alangkah baiknya kalau dijahit itu hasilnya lebih rapet, lebih halus, jadi lebih nggak kelihatan lah, nggak nampak nanti. 3 mili sedikit kan? Kecil sekali, Cuma kecil kan ada sekali. berapa titik? Ada berapa titik ya? Ada 4 atau berapa? 8. 6 ya, karena punggungnya sampai ke belakang dan keras lemaknya. Kenapa? Karena suka olahraga. Iya, Kalau olahraga pasti keras. Kalau orang itu nggak pernah olahraga, makan tidur, aktivitas biasa, kan empuk kan kelihatan. Gelambir itu enteng. Makanya kita pakai teknologi itu kita pakai banyak. Yang seperti sempat aku sebutkan ada micro air atau water jet, ada laser lipo, ada fibrolipo. Kita pakai semua mana yang cocok dengan lemak ada seperti ini. Jadi karakter sesuai orangnya juga ya. sesuai dengan lemaknya orang itu. Otomatis yang kita lakukan adalah bagaimana sebanyak mungkin lemak diambil itu di area yang mau diambil. Semakin banyak diambil, selama itu memang masih bisa, semakin banyak pasien pasti puas.
Tapi pengambilan lemak sekali aja dokter cukup. Apa memang nanti harus ada pengambilan lagi setelahnya atau gimana? Pengalaman sih kalau di perut seperti Mas Vicky begini, di perut. Selama dia bisa kecil kan ya, terus bisa memaintain makanan, kedepannya nggak naik, oke lah naik sekali, naik sekilo, 2 kilo, turun lagi, semua grafisnya naik turun, selama itu nggak terlalu signifikan, nggak perlu diambil lagi, ngapain? Cukup sekali. Cukup. Bahkan biasanya seseorang itu gini, seperti contoh saya sebutin aja nggak apa-apa, karena beliau juga yang bersangkutan bersedia, seperti Mbak Inul, itu di perut, Iya. dulu pahanya kecil, nggak kelihatan, perutnya gede, begitu perut diambil kempes, pahanya dulu kecil kelihatan gede. Nah ini sudah ribut minta juga di tindakan ini, cuman karena beliaunya padat, ya nyesuaiin caranya beliau, dan beliau masih belum bisa, ya nggak apa-apa. Cuman pernah sudah wacanakan seperti itu. Jadi Gitu. proporsional ya. Lebih profesional. Karena lemaknya yang kita ambil itu banyak, bukan dikit enggak. Semakin banyak, pasien yakin sekali, semakin senang, semakin kecil, semakin tipis, semakin senang pasiennya. Mas Vicky, Ya. jadi nyesel ya minum obat langsing, obat apa gitu juga wajar. Ya semua orang tuh ya mungkin cocok-cocokan ya. Iya. Aku juga nggak bisa menyalahkan atau apapun. Cuma ya kita mengkonsumsi obat dan kimiawi itu kan, maksudnya kan pasti akan ada berdampak kan. Ya maksudku ya lebih sehat mendingan ditindak aja sekali gitu loh, selesai gitu loh. Toh lu ngabisin waktu misalkan ya at least 1 bulan deh gitu loh. Tapi buat recovery atau buat apa lebih aman gitu. Tapi sekali tindakan itu udah nolong lu buat ke depan gitu loh. Iya, daripada dikonsumsi terus nanti akan berdampak lain ke ginjal. Kan banyak juga aku sering baca. Karena teman-teman kan kalau minum obat kan juga 5, berapa, 6 gitu-gitu lah. Ya, semua masing-masing punya pemikiran ya. Cuma kalau aku karena udah melakukan, saranku sih serius. Mendingan sekali ambil selesai sih udah sih gitu. Hari ini mulai syuting lagi apa gimana Mas? Hari ini ada persiapan meeting sih sama klien dari Korea kita, IO kita siap bikin konsernya mereka, The Little Angel namanya. Jadi konser budaya gitu. Jadi IO event organizer kita yang pegang, nanti sama Indonesia kolaborasi. Jadi hari ini aku meeting jam 7-an habis setelah ini. Pokoknya udah siap kerja lagi semuanya, dan pokoknya pemirsa nggak usah takut sih kalian untuk melakukan suatu hal yang di luar pemikiran. Ingat, mau perempuan mau laki-laki semuanya, karena aku sendiri aku bersaksi sih semuanya berjalan baik gitu, terus tidak ada hal yang mengkhawatirkan, plus yang penting kamu sehat, yang lebih penting kamu jaga pola makan semuanya, karena semua berawal juga dari makanan yang kita konsumsi. Mas, sorry. Ini dagu, tangan, paha mungkin nanti next bakalan dioperasi juga bagaimana? Kecuali kalau calon pasangan saya yang minta ya, baru saya akan iyakan. Kalau sementara sih udah aman-aman aja lah. Kecuali kalau kamu ini dong, aku mah ya aja kan, didorong kemana juga iya aja gitu. Karena kalau udah ngerasain ya awal dak dikduk kan, kalau selesai sih kayak ringan gitu sih, kayaknya gue operasi yang pernah paling berat itu daripada lulu gitu loh. Ya aman aja sih. Kalau selama nanti next ya pasangan akunya ya mau, misalkan dia nyaranin atau apa, ya aku sih ikut-ikut aja sih. Ada support Ya ada support lah, kan buat dia juga kan. Iya. Oke, Mas. Oke, terima kasih dokter. Dokter, Terima kasih thank you, dokter. semuanya. Closing Mas, boleh? Oke pemirsa semuanya, sekali lagi terima kasih sudah ikutin keseharian aku. Hari ini tepat di hari ke-7 aku habis tindakan laser lipoisis ini di Niblet bersama Dr. Hartono dan semuanya. Alhamdulillah udah berjalan baik. Aku tadi udah mandi juga, udah diperiksa juga semua seluruh tubuh aku, dan insya Allah mudah-mudahan ya di minggu-minggu berikutnya makin membaik lagi, makin sehat lagi, dan sekarang aku udah ringan semuanya, dan kalian saat sekarang jaga kesehatan juga pemirsa. I love you. Terima kasih dokter.